Ku datang padamu, ya Engkau Allahku. Besarlah anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur selalu hanya kepadamu. Ku sembah Kau, ya Yesusku, kekasih jiwaku. Dengan apa ku balas kasih-Mu yang Kau berikan di dalam hidupku. Bapa, ku serahkan hidup ini seluruhnya untuk-Mu. Jadikan ku alat-Mu. Ku bersyukur selalu hanya kepadamu. Ku sembah Kau, ya Yesusku, kekasih jiwaku. Dengan apa ku balas kasih-Mu yang Kau berikan di dalam hidupku. Bapa, ku serahkan hidup ini seluruhnya untuk-Mu. Jadikan ku alat-Mu. Dengan apa ku balas kasih-Mu yang Kau berikan di dalam hidupku. Bapa, ku serahkan hidup ini seluruhnya untuk-Mu. Jadikan ku alat-Mu. Ku bersyukur selalu sebab Kau Allahku, sebab Kau Tuhanku. Selamanya ku mau menyembah-Mu, ku mau meninggikan-Mu, ku mau memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh Kau baik, sungguh Engkau baik, Tuhan. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya hanya untuk-Mu, Yesus. Seluruh tubuh, jiwa dan rohku hanya bagi-Mu, Yesus, hanya bagi-Mu. Dengan apa ku balas kasih-Mu
yang kau berikan di dalam hidupku. Bapa, ku serahkan hidup ini seluruhnya untukmu. Jadikan ku alatmu. Dengan apa ku balas kasih-Mu yang kau berikan di dalam hidupku. Bapa, ku serahkan hidup ini seluruhnya untukmu. Jadikan ku alatmu, seluruhnya untukmu. Jadikan ku alatmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudara. Mari saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 15a. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Saudara, sebagai seorang yang mengasihi Tuhan dan taat kepadanya, Paulus mengejar kesempurnaan dalam hidupnya. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-12 tadi. Kata Yunani yang dipakai untuk menerjemahkan kata sempurna di sini adalah teleios. Kata sifat teleios berasal dari kata benda telos. Artinya akhir, tujuan, maksud, dan hasil. Jadi saudara, manusia disebut sempurna kalau manusia itu berfungsi sepenuhnya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Alkitab mengisahkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Allah menciptakan kita agar kita ini menjadi serupa dengan Dia. Dan di dalam 1 Yohanes ini berkata, kalau kita berkata bahwa kita ini ada di dalam Kristus, maka kita wajib. Nah, kata wajib ini berarti satu perintah yang mengharuskan, saudara ya. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti hidup kita ini harus menjadi seperti Kristus. Tutur kata kita harus menjadi seperti tutur kata Kristus. Perbuatan kita, perilaku kita, karakter kita harus menjadi seperti Kristus.
ini adalah tujuan hidup kita. Oleh karena itu saudara, ketika Paulus memakai kata sempurna dalam ayat 12 tadi, tidak berarti bahwa dia sudah menjadi sempurna. Tetapi ini yang dilakukan oleh Paulus, yaitu dia terus mengejarnya. Dia berusaha menangkapnya karena ia pun telah ditangkap oleh Kristus. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan itu supaya kita bisa menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Kristus? Paulus melakukan dua hal, yaitu melupakan apa yang telah di belakangnya. Jadi yang pertama, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya. Dan yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Paulus berusaha untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi masa lalunya, hal-hal yang ada di belakangnya. Setelah dia bertobat, malah dia menganggap masa lalunya itu sebagai sampah, saudara. Hal ini sesuai juga dengan apa yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18. Dikatakan di sana firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan berikutnya, kita harus berusaha sekeras mungkin untuk lebih maju lagi di dalam Tuhan. Kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan usaha Paulus di ayat 12-14 itu menyiratkan bahwa Paulus ini memiliki semangat yang luar biasa untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi sempurna. Dia memiliki semangat yang luar biasa dan dia berusaha dengan kerja keras. Di samping dia meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengubah hidupnya sehingga dia bisa menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, hal ini bisa digambarkan dalam sebuah pertandingan atletik, yaitu kita harus fokus ke depan. Dan kita harus memiliki usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan kita tadi. Saudara, kebenaran ini perlu didengungkan terus-menerus. Dan kita harus menyadari hal ini saudara, bahwa mengakui kelemahan atau kekurangan diri kita sendiri itu berbeda dengan berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi saya ulangi saudara, mengakui bahwa diri kita ini memiliki kelemahan, kekurangan, itu berbeda dengan berusaha untuk menjadi lebih baik. Saudara, tidak sedikit orang yang menyadari akan kelemahan dirinya sendiri, tapi dia tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Malah dia, kekurangannya ini dijadikan sebagai alasan untuk dia bisa tetap seperti itu. Malah dia menuntut orang lain untuk bisa menerima dirinya sebagaimana adanya. Nah, hal ini tidak ada kecenderungan atau motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi dia merasa sudah puas dengan kekurangannya dan dia berhenti di situ. Dia tidak mau menjadi lebih baik lagi. Malah dia menuntut orang lain untuk mau menerima dirinya sebagaimana adanya. Ya tadi yang penuh dengan kekurangan itu. Saudara, hal ini sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Paulus sangat menentang hal ini. Dia menyadari bahwa setiap orang harus bertumbuh secara rohani. Dan pertumbuhan ini gak mungkin dalam sehari terjadi. Memang dibutuhkan waktu. Tapi paling gak kita harus ada usaha untuk terus bertumbuh. Untuk berubah, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertumbuhan rohani akan bisa berhasil kalau ada disiplin rohani. Sama seperti seorang yang mengikuti pertandingan atletik lari misalnya saudara. Dia tidak akan bisa menjadi juara dan menerima hadiah kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam pertandingan itu, dalam perlombaan itu. Begitu juga dengan kita. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita itu menjadi serupa dengan Kristus, menjadi sempurna, kalau tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari diri kita sendiri. Saudara, Paulus ingin menjelaskan bagaimana cara berlari yang baik. Dia menggunakan dua prinsip, yaitu melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Kedua-duanya ini
sama-sama pentingnya saudara. Dalam sebuah pertandingan atletik sangat penting untuk tidak mengecek seberapa jauh jarak yang telah kita tempuh. Dan tidak melihat siapa pelari yang ada di belakang kita. Ini sesuatu yang tidak berguna dan malah akan membuat kita menjadi rugi. Kalau kita mengecek dulu, wah saya berlari ini sudah seberapa jauh ya, lalu siapa yang ada di belakang saya ya. Ini tidak perlu dilakukan oleh seorang pelari dalam sebuah perlombaan saudara. Sebab tiap detik itu sangat berharga. Menoleh ke belakang itu berarti mengurangi kecepatan. Gak mungkin seorang bisa dalam kondisi lari cepat kemudian dia menoleh. Pasti dia akan jatuh. Jadi tidak perlu menoleh ke belakang dalam sebuah perlombaan. Tidak perlu mengetahui sudah seberapa jauhkah saya bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah seberapa jauhkah saya berubah. Kemudian kalau saudara sudah tahu itu, saudara bisa menjadi orang yang sudah merasa puas diri. Dan tidak lagi ada usaha untuk lebih maju lagi. Saudara, dalam pertumbuhan rohani, kita harus melupakan apa yang telah di belakang. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa kita benar-benar melupakan semua yang ada di belakang kita. Melupakan apa yang di belakang itu artinya menjaga apapun di masa lalu kita yang bisa menghambat tujuan kita ke depan. Jadi melupakan di belakang itu artinya melupakan semua yang di belakang kita yang bisa menghambat kemajuan kita ke depannya. Contoh saudara, bila saudara pernah mengalami kegagalan di masa lalu dan saudara tidak bisa melupakan itu, maka itu akan menghambat usaha saudara ke depannya. Sehingga ketika saudara mau bangkit lagi, saudara akan terhambat dan saudara tidak bisa bangkit lagi. Tidak bisa berusaha lagi. Karena saudara tetap mengingat kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Itulah sebabnya kita harus melupakan semua di belakang kita yang bisa menghambat kemajuan kita. Masa lalu yang baik dengan segala kelebihannya bisa saja menjadi sampah yang menghancurkan, merugikan. Begitu pula dengan masa lalu yang buruk. Orang bisa terjebak dalam kepahitan hati dan kekecewaan yang menghancurkan. Untuk itu mari kita melupakan apa yang telah di belakang kita. Mari kita lupakan semua yang bisa menghambat kemajuan kita ke depannya. Kita lupakan semua itu saudara. Nah, setelah kita lupakan itu kita harus mengarahkan diri ke depan. Kata mengarahkan diri dari bahasa aslinya epekteinoumai itu artinya merentangkan atau mengulurkan tubuh. Hal ini menjelaskan tentang suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh subjek dengan tujuan untuk subjek itu sendiri. Jadi suatu perbuatan yang harus dilakukan terus-menerus untuk kepentingan kita sendiri. Itu artinya mengarahkan diri ke depan. Dalam sebuah perlombaan atletik, kata ini merujuk pada usaha pelari untuk mendorong tubuh mereka ke depan sebelum mereka mencapai garis finish. Saudara, penting bagi kita untuk selalu melihat ke depan, fokus ke depan, mengarahkan diri ke depan, dan melakukan apapun juga yang bisa membuat kita cepat sampai di garis finish. Usaha ini mungkin menuntut kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang merasa aman tinggal dalam zona nyaman, dan dia merasa tidak perlu maju, gak perlu lebih jauh lagi di dalam Tuhan. Sudah cukup seperti ini. Cukup saya setia datang ke gereja, memberi perpuluhan, memberi persembahan, itu sudah cukup. Gak perlu lebih lagi di dalam Tuhan. Nah, ini artinya seseorang tidak berani keluar dari zona nyamannya. Padahal saudara, dalam sebuah pertandingan orang harus berani keluar dari zona nyaman. Dia harus berani lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Supaya dia bisa berhasil mencapai garis finish dan meraih kemenangan. Saudara, kalau kita tidak mengalami kemajuan, jangan pernah menyalahkan keadaan di sekitar kita.
Tapi marilah kita terus berlari secara kencang. Mari kita terus lebih maju lagi di dalam Kristus Yesus. Paulus, dia selalu fokus untuk bergerak lebih maju lagi. Paulus tidak puas dengan keadaannya yang saat itu dia berada. Tapi dia berusaha untuk lebih maju lagi di dalam Tuhan. Lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dan dia mengambil keputusan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Biar hal ini juga menjadi kerinduan kita semua, saudara. Mari kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kita akan terus lebih maju lagi di dalam Dia. Kita arahkan pandangan kita terus ke depan. Fokus ke depan kepada Kristus. Mari kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri pada apa yang di depan kita, yaitu Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Dia, menjadi sempurna seperti Dia. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita, sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus telah hidup. Saudara, suka atau tidak suka, hidup ini terus berjalan. Inilah waktunya untuk kita berhenti, melihat ke belakang, dan fokuskan pandangan kita ke depan. Mari kita bangkit dan maju. Masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk Kristus. Jangan kita merasa puas dan berdiam diri. Tapi mari kita bangkit dan kita maju di dalam Dia. Mari kita bertumbuh secara rohani terus menerus. Mari kita melayani Dia lebih lagi. Dan kita akan terus diubahkan oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab kita punya Allah yang besar. Allah yang mampu melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Allah yang selalu menyertai kita. Allah yang selalu memberkati kita. Dan lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Teruslah maju di dalam Dia. Teruslah bertumbuh rohani kita di dalam Dia. Sampai kita menjadi sempurna, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Ajarkan kami untuk melupakan apa yang telah di belakang kami. Ajar kami melupakan semua yang bisa menghambat kemajuan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan ajar kami untuk terus mengarahkan pandangan kami ke depan kepada Engkau. Untuk terus bertumbuh secara rohani. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami bisa benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Ubahlah hidup kami, ubahlah karakter kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami bisa menjadi seperti Kristus. Terima kasih dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami, yang selalu membuat berhasil apapun yang kami lakukan, yang selalu memberkati kami, yang selalu melindungi kami Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.